Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Noviana dengan NIM 2307010108 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional dan implementasinya. Pertama-tama, poin yang akan saya bahas itu ada 6. Yang pertama, tentang pengertian sistem. Kedua, tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Ketiga, pengertian pendidikan nasional. Keempat, dasar pendidikan nasional. Kelima, tujuan dan fungsi pendidikan nasional. Dan yang terakhir, implementasi pendidikan nasional. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem meliputi kata sistem dan pendidikan. Secara teknis, sistem berarti sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Pada saat yang sama, pendidikan merupakan upaya masyarakat untuk memperoleh kemampuan dan keterampilan untuk secara mandiri, meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani, serta meningkatkan peranannya sebagai individu, pegawai, masyarakat, warga negara, dan makhluk Tuhan. Pendidikan dapat digambarkan sebagai integrasi subsistem dan membentuk suatu sistem yang utuh. Sekaligus, proses pendidikan bisa berlangsung di mana saja, tidak terbatas pada lingkungan kampus saja. Hasil pendidikan dikembalikan kepada lingkungan atau suprasistem dengan indikator efektivitas dan efisiensi proses pendidikan dalam sistem pendidikan. Yang ketiga, pengertian pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Yang keempat, dasar pendidikan nasional. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, merupakan rumusan dan pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional memiliki beberapa landasan, yaitu landasan filosofis, landasan historis, landasan kultural, dan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus menjadi landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan nasional dan pedoman bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, penyelenggaraan pendidikan, dan masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. Yang kelima, fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kecakapan, kreatif, mandiri, sehat, berilmu, berakhlak mulia, dan tentunya bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.
fungsi pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang terakhir ada implementasi pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas yang diperlukan untuk pembangunan. Fokusnya adalah pada peningkatan mutu pendidikan di semua jenjang dan perluasan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Perhatian utama kebijakan pendidikan nasional difokuskan pada sekolah dasar karena sekolah dasar merupakan lembaga awal untuk melatih individu menuju kecerdasan optimal. Pendidikan yang efektif dan efisien memerlukan penerapan manajemen berbasis sekolah sebagai salah satu bentuk reformasi pendidikan di mana kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua berperan penting dalam memantau proses belajar mengajar di lembaga pendidikan. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.